Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatus Syadia. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan prodi Manajemen dengan nomor NIM 2892150 299. Saya di sini akan menjelaskan materi pendidikan kewarganegaraan Indonesia oleh dosen pengampu Dr. Andes Warman Marstel MM, yaitu materinya adalah pendekatan approach filosofi implementasi berpancasila. Langsung saja ke materi yang akan kita bahas hari ini. Langsung saja, ada dua pendekatan pada materi hari ini, yaitu pendekatan yang pertama adalah pendekatan historis dan pendekatan yang kedua adalah pendekatan ketatanegaraan. Apa sih pendekatan historis? Pendekatan historis adalah suatu pendekatan dalam analisa geografi dengan dikaitkan dengan sejarah dari masa lalu dan sekaligus memperkirakan apa yang terjadi di masa datang. Dalam artian, pendekatan historis adalah pendekatan yang terjadi di masa lalu dan memperkirakan pendekatan itu ataupun kejadian tersebut akan terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya, pendekatan ketatanegaraan. Maksudnya apa sih? Segala sesuatu yang berkenaan dengan susunan organisasi negara Republik Indonesia, baik yang menyangkut susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara, tugas dan wewenang maupun hubungan satu sama lain menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maksudnya adalah pendekatan ini adalah pendekatan yang menyeluruh terhadap suatu negara. Pendekatan ini meliputi Undang-Undang Dasar, meliputi wewenang, meliputi tugas, ataupun meliputi lembaga negara dari suatu negara tersebut. Makanya kenapa disebut pendekatan ketatanegaraan? Karena maksud di dalamnya menyangkut keseluruhan dari negara tersebut. Di sini ada pendekatan filsafat. Pendekatan filsafat dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan hermeneutik dan pendekatan pedagogis. Apa sih pendekatan hermeneutik? Pendekatan hermeneutik adalah metode pendekatan filsafat untuk memaknai fenomena-fenomena hidup. Artinya, pergulatan pemikiran dalam tatanan praktis. Dalam artian, pendekatan hermeneutik adalah untuk memaknai kejadian-kejadian telah kita rasakan ataupun telah kita rasakan selama kita hidup di dunia ini. Selanjutnya adalah pendekatan pedagogis. Maksudnya apa sih? Pendidikan Pancasila sebagai pendidikan nilai pengembangan kepribadian. Dalam artian, ketika kita mempelajari tentang Pancasila, kita harus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya itu sebagai materi ataupun teori, tapi kita harus bisa mempraktikkannya dalam dunia nyata. Ada syarat berpikir filsafat. Apa aja sih syarat dari berpikir filsafat tersebut? Ada beberapa syarat. Saya sebutkan satu-satu ya. Yang pertama, rasional. Apa sih rasional? Rasional adalah suatu sikap yang dilakukan berdasarkan pikiran dan pertimbangan yang logis dan cocok dengan akal sehat manusia. Contoh dari rasional adalah seseorang yang ingin kaya, kemudian dia mencoba berbisnis makanan dengan membuka warung bakso dan mie ayam. Misalkan, ketika kita berpikir rasional, kalau kita pengen jadi kaya, kalau kita bisa bekerja dengan orang lain, mungkin jangka waktu kita akan sebentar. Tetapi ketika kita membuka bisnis sendiri, ketika kita memulai semuanya dari awal sendiri, maka hasil yang kita dapatkan akan lebih tinggi daripada kita bekerja dengan orang lain. Dalam artian, kemampuan kita, pemikiran kita kembangkan dalam bisnis kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kita mau sukses, kita mau mendapatkan ide ataupun menciptakan ide, kalau misalkan idenya untuk orang lain, maka itu kemajuannya untuk orang lain. Tapi ketika kita menciptakan ide tapi untuk bisnis kita, maka bisnis kita yang akan maju dibandingkan bisnis orang lain. Selanjutnya ada kritis. Kemampuan untuk memecahkan permasalahan, mempersoalkan atau mempertanyakan sesuatu hal. Misalkan nih, ketika ada problem, ketika kita bertanya secara terus-menerus, ketika kita memperhatikannya, menyelesaikannya dengan pemikiran-pemikiran kita yang sangat logis, maka tidak butuh waktu cepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Intinya kita membandingkan, misalkan masalah A, apa sih cara solusinya? Masalah B, solusinya apa? Masalah C, solusinya apa? Kita cari solusi yang paling tepat, solusi yang paling cepat. Cara yang mana? Cara yang A, B, atau C? Misalkan nih, kita diberikan suatu kertas. Tanpa kita bertanya, kita langsung mengambil kertas tersebut. Ketika kita berpikir kritis, maka kita bertanya, untuk apa kertas ini? Gunanya untuk apa? Kenapa saya harus menggunakan kertas ini? Dan kenapa saya harus mengisi kertas ini? Berpikir kritis itu penting. Karena apa? Kalau misalkan kamu gak berpikir kritis, maka pemikiran kamu hanya di situ-situ saja. Kamu tidak akan berkembang. Pengetahuan kamu tidak akan berkembang. Segala sesuatu yang kamu pikirkan hanya akan di situ-situ saja. Dalam artian, kamu harus berpikir kritis. Karena kalau kamu gak berpikir kritis,
maka kamu akan di situ-situ aja. Kamu akan stuck, kamu akan terjebak dalam sebuah masalah tanpa kamu mencari solusi yang lebih sederhana ataupun lebih simple dari yang lainnya. Selanjutnya, yang ketiga ada sistematis. Segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Itu adalah maksud dari sistematis. Maksudnya, segala sesuatu untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis. Dalam artian, ketika kita menyelesaikan masalah, kita harus melakukan secara sistematis, berurutan. Jangan sampai kita beracak-acakan. Kita punya masalah A, B, C, tapi kita malah menyelesaikan masalah yang E tanpa menyelesaikan masalah yang A. Dan kita menyelesaikannya secara terburu-buru tanpa memikirkan semuanya secara logis ataupun ini masuk akal gak sih? Kenapa ini bisa muncul masalah ini? Tapi kalau misalnya kita tidak sistematis, kita langsung aja terima dengan masalah tersebut. Jangan sampai kita seperti itu. Syarat berpikir berfilsafat selanjutnya adalah menyeluruh. Artinya, merata ke seluruh masyarakat. Dari kota sampai ke pelosok, desa terkecil sampai terpencil, dari pejabat sampai rakyat. Misalkan contohnya, sumbangan deh. Kenapa harus dikatakan menyeluruh? Karena kita harus memberikan semua itu tuh adil. Dari desa yang terpelosok hingga desa yang di sekitar kota. Kalau misalnya kita tidak menyeluruh, mungkin ada beberapa masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan tersebut. Ketika kita membagikan secara menyeluruh, otomatis mereka merasakan keadilan. Oh, saya merasa diadilkan nih, pemerintah adil nih dalam pembagian sumbang. Tapi kalau misalnya kita setengah-setengah, tidak menyeluruh, maka tuntutannya banyak orang yang akan dirugikan dari hal tersebut. Selanjutnya mendalam, meresap merasuk ke dalam pemikiran sanubari sehingga lebih paham, lebih mengerti. Maksudnya adalah ketika kita memahami suatu materi, suatu tindakan, suatu problem, suatu solusi, maka kita harus mendalami masalah tersebut, mendalami solusi tersebut, agar kita tahu, oh solusi yang terbaik ini, dan masalah ini, jalan solusi yang terbaik adalah ini. Ketika kita hanya merangkapnya, kita hanya sekedar melihat tanpa meresapi masalah tersebut, maka kita tidak akan tahu solusi yang terbaik ataupun solusi sebenarnya yang harus kita lakukan apa. Selanjutnya adalah normatif. Apa sih dari normatif? Normatif adalah Pancasila merupakan perwujudan diri dari nilai-nilai hidup dalam masyarakat. Maksudnya adalah Pancasila merupakan perwujudan diri dari kita. Misalkan Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita semua mempunyai Tuhan, dan tentunya nilai-nilai yang harus kita tujuan itu apa sih? Contohnya kalau misalnya umat Islam beribadah, menjaga suatu waktu, menjauhi larangannya, dan melaksanakan segala perintahnya. Kita tanamkan dalam diri kita melalui nilai-nilai yang kita pelajari. Di sini ada perbedaan nilai, norma, dan sanksi. Nilai dasar merupakan nilai yang sifatnya tidak akan berubah dari waktu ke waktu, atau tetap. Nilai ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian bisa dijabarkan menjadi nilai instrumental dan nilai praksis. Contoh dari nilai dasar ini adalah ketuhanan yang Maha Esa, karena kita mempunyai Tuhan tentunya menurut kepercayaan masing-masing. Selanjutnya adalah nilai instrumental, adalah penjabaran nilai dasar yang sifatnya lebih dinamis dan kreatif, sehingga dinamis dari waktu ke waktu. Contoh TAP MPR, undang-undang, peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah. Peraturan ini pasti selalu ada, karena dalam suatu pemerintahan mereka harus mempunyai peraturan agar kehidupan masyarakat itu terarah. Kalau misalnya tidak ada peraturan, mungkin mereka akan bebas, mereka akan pembunuhan akan terjadi di mana-mana, pencurian ataupun pelanggaran terhadap HAM itu akan terjadi di mana-mana. Ketika kita mempunyai peraturan dalam suatu negara, maka patokan si masyarakat itu tuh ada. Saya tidak boleh melakukan ini. Kalau misalnya saya melakukan ini, saya akan mendapatkan ini, saya akan mendapatkan hukuman ini, saya akan mendapatkan sanksi ini. Itu kalau misalkan di suatu negara mempunyai peraturan. Ini adalah nilai praksis. Apa sih nilai praksis? Nilai praksis adalah nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, gotong royong kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita membantu masyarakat, membantu teman-teman ataupun membantu keluarga kita. Intinya kita terapin nih nilai-nilai yang kita ketahui dalam nilai praksis itu apa aja. Nilai itu banyak sih sebenarnya. Entah ketuhanan yang Maha Esa, entah keadilan sosial. Intinya nilai-nilai ini kita harus terapin di dalam kehidupan kita.
agar kita bisa menanamkannya dalam kehidupan sehari-hari, agar kita mempunyai perwujudan dari nilai tersebut. Apa sih norma itu sendiri? Norma adalah ukuran bagi perilaku atau patokan. Dalam artian norma itu ada norma hukum, norma agama. Intinya patokan dari suatu perilaku seseorang. Contoh di norma agama deh, kalau misalnya di agama Islam misalkan dilarang memakan daging babi, itu adalah haram. Itu contohnya perilaku sebagai norma dari agama tersebut. Tentunya adalah berdasarkan sumber. Ada berdasarkan sumber nih, ada dua, yaitu norma dekat dalam artian tolak ukur langsung bisa diterapkan pada yang mau diukur. Dalam artian norma-norma dalam dekat itu bisa diterapkan dari apa yang mau diukur. Contohnya norma dekat itu seperti agama, norma agama misalkan penerapan untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Intinya kita harus terapin dong. Dalam artian normanya tuh diterapkan yang mau diukur sesuai kemampuan kita. Yang kedua tuh norma terakhir atau asli alasan berlakunya norma dekat. Di sini ada norma ukuran bagi perilaku atau patokan. Ada norma sopan santun berlaku atas kebiasaan dan pendapatan kebanyakan orang. Sopan santun itu penting karena dalam artian kamu harus bisa menjaga sopan santun kamu dan keramahan kamu dalam kehidupan kamu sehari-hari. Dan kamu harus tahu atau paham bagaimana cara kamu menghormati manusia yang di atas umur kamu ataupun manusia yang ada di bawah usia kamu. Selanjutnya norma hukum ditetapkan oleh otoritas masyarakat, dapat dituntut pelaksanaannya, penyelenggaranya ditindak dengan pasti oleh penguasa yang sah. Contohnya norma hukum kita itu yaitu di pengadilan, misalnya tentang HAM, hak asasi manusia. Ketika ada yang melanggar HAM, melakukan kekerasan, maka ini bisa ditindak hukum, masuk pengadilan. Apa sih hukuman yang setimpal? Selanjutnya norma moral, merangsang perilaku berdasarkan ajaran prinsip moral yang ditetapkan agama masyarakat, bertujuan untuk mengarahkan pada tujuan terakhir hidup manusia. Norma moral, hidup itu harus punya moral. Kalau misalnya kamu tidak punya moral, kamu akan menyeleweng, kamu akan semena-mena terhadap orang. Jadi kamu punya moral, kamu tahu caranya menghormati orang lain itu seperti apa. Di sini perbedaan nilai norma dan sanksi adalah, ini masih nyambung dari materi selanjutnya, materi sebelumnya. Sanksi, apa sih sanksi? Sanksi atau hukuman atau penghargaan yang diberikan untuk ketetapan pelaksanaan norma. Sanksi bisa berupa, yang pertama reward atau hadiah atau pengajaran atau pahala. Biasanya reward itu diberikan misalkan kita melakukan prestasi, mendapatkan juara, maka kita mendapatkan reward sebuah piala atau penghargaan ataupun uang. Itu adalah reward. Sedangkan hukuman adalah misalkan kita melanggar peraturan tata tertib dari sekolah, kita dihukum harus hormat pada tiang bendera pada jam makan siang. Nah, itu merupakan hukuman. Reward sama hukuman berbeda ya. Kalau reward mendapatkan hadiah atau penghargaan, sedangkan hukuman adalah mendapatkan punishment ataupun sesuatu yang dapat mengajarkan kita agar kita kedepannya menjadi lebih baik lagi. Di sini ada perbedaan nilai, norma, dan sanksi. Nilai dasar merupakan nilai yang sifatnya tidak akan berubah dari waktu ke waktu, atau tetap. Nilai ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian bisa dijabarkan menjadi nilai instrumental dan nilai praksis. Contoh dari nilai dasar ini adalah ketuhanan yang Maha Esa, karena kita mempunyai Tuhan tentunya menurut kepercayaan masing-masing. Selanjutnya adalah nilai instrumental, adalah penjabaran nilai dasar yang sifatnya lebih dinamis dan kreatif, sehingga dinamis dari waktu ke waktu. Contoh TAP MPR, undang-undang, peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah. Peraturan ini pasti selalu ada, karena dalam suatu pemerintahan mereka harus mempunyai peraturan agar kehidupan masyarakat itu terarah. Kalau misalnya tidak ada peraturan, mungkin mereka akan bebas, mereka akan pembunuhan akan terjadi di mana-mana, pencurian ataupun pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM itu akan terjadi di mana-mana. Ketika kita mempunyai peraturan dalam suatu negara, maka patokan si masyarakat itu tuh ada. Saya tidak boleh melakukan ini. Kalau misalnya saya melakukan ini, saya akan mendapatkan ini, saya akan mendapatkan hukuman ini, saya akan mendapatkan sanksi ini. Itu kalau misalkan di suatu negara mempunyai peraturan. Ini adalah nilai praksis. Apa sih nilai praksis? Nilai praksis adalah nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya gotong royong, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita membantu masyarakat, membantu teman-teman ataupun membantu keluarga kita. Intinya kita terapin nih nilai-nilai yang kita ketahui dalam nilai praksis itu apa aja. Nilai itu banyak sih sebenarnya, entah ketuhanan yang Maha Esa, entah keadilan sosial. Intinya
Nilai-nilai ini kita harus terapin di dalam kehidupan kita agar kita bisa menanamkannya dalam kehidupan sehari-hari, agar kita mempunyai perwujudan dari nilai tersebut. Di sini ada 4 nilai dasar Pancasila. Yang pertama, hormat pada martabat manusia atau nilai kebebasan freedom. Yang kedua, cinta kepada bangsa sendiri, nasionalis. Yang ketiga, demokrasi atau kedaulatan rakyat, nilai kesamaan, equality. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial atau kesetiakawanan, nilai solidaritas. Nah, jadi seluruh materi yang telah saya sampaikan pada hari ini adalah kesimpulannya adalah ikuti peraturan dari pemerintah. Laksanakan nilai-nilai kehidupan yang telah kita pelajari. Jangan lupakan norma-norma dalam kehidupan. Dan teruslah bersyukur atas apa yang telah kita miliki hari ini, esok ataupun di masa yang akan datang nanti. Teruslah berusaha untuk memberikan yang terbaik, entah untuk keluargamu, temanmu, bahkan negaramu. Dan tetaplah menjadi pribadi ataupun menjadi diri sendiri, dan tetaplah melindungi satu sama lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.